dari pernyataannya Pak Anies ya. Yang pertama adalah dari sisi subsidinya itu sendiri, yang kedua adalah dari sisi prinsip bauran kebijakan. Nah, atau energy mix ya, not necessarily bauran kebijakan tetapi lebih ke bauran energi. Em, Mengenai subsidi, ya ini yang saya mungkin agak kurang sepakat dengan pernyataannya Pak Anies. Tetapi dalam konteks ini meramaikan substansi ini sah-sah saja. Eh, Kenapa saya tidak sepakat? Karena begini, di tahun 2013 dulu ya, tahun 2012, 2013, saya sempat terlibat dalam kajian yang dibuat oleh Universitas Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Teknik. Kajiannya adalah mengenai roadmap mobil listrik nasional. Ya, mobil listrik berarti kita juga bicara mengenai kendaraan listrik di whole ecosystem. Pada saat itu, ketika saya menjadi ketua tim kajian untuk bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum, kita menemukan di lapangan bahwa aspek keberterimaan masyarakat ini perlu digugah, begitu ya. Dan untuk bisa menggugahnya itu bentuknya harus top down. Kenapa? Karena kalau kita ingin mass produce, ya itu butuh semacam semacam critical mass. Nah, siapa yang perlu kemudian digerakkan? Yang digerakkan adalah dalam hal ini dalam konteks teknologi yang masih mahal ya, di level-level awal, berarti kita membutuhkan orang-orang yang sifatnya top spender. Hmm. Kenapa? Karena begini, ketika kita bicara top spender, ini kita masuk dalam dalam kategori ekonomi yang disebut sebagai Veblen goods. Nah, mobil listrik dalam hal ini sebagai Veblen goods, dia kemudian akan dikonsumsi oleh orang-orang kaya dan orang-orang kaya ketika mengonsumsi itu juga akan mengindus perilaku orang-orang kaya lainnya. Hmm. Harapannya tidak hanya orang-orang kaya yang kemudian membeli, tetapi ekosistem yang berada di bawahnya. Kita kan sekarang sudah melihat dulu mobil listrik itu apa di atas 1 miliar atau bahkan sangat mahal Ya. sekali. Sekarang kita juga sudah bisa menemukan di lapangan mobil listrik yang sebenarnya terjangkau untuk masyarakat. Willingness to spend masyarakat berapa sih secara umum? Itu antara 200 sampai 300 juta, which is sudah semakin dekat dengan itu. Dan oleh karenanya ketika kita memberikan subsidi misalnya, berbeda ketika kita bicara mengenai subsidi yang kemarin, subsidi BBM. Nah, Ya. subsidi BBM ini kan dibilang salah sasaran karena banyak orang kaya yang menggunakan juga. Tapi Ya. kenapa sekarang pertanyaan adalah kenapa orang kaya yang harus disubsidi? Ya karena memang itu adalah jalannya untuk kemudian membangun ekosistemnya memang harus dari atas gitu. Itu sesuai dengan kajiannya. Tetapi saya sepakat dengan elemen yang kedua bahwa memang perlu demokrasi energi, bauran Ya. energi dalam hal ini tidak hanya electric vehicle tapi juga yang lain-lain begitu, Ya. Mbak Safrina. Menarik sekali pandangannya dan juga memang ada sedikit bahasan juga tadi tentang bauran kebijakan, bauran energi mix. Di satu sisi itu juga seperti yang studi yang sudah pernah dilakukan memang untuk mengindus dan mengkatalisasi mengenai akhirnya penggunaan terhadap mobil listrik. Memang yang pertama top spendernya dulu ya yang memang diberikan insentif, kemudian top down approach-nya akhirnya semuanya mengikuti. Jadi menurut Anda seperti yang tadi Anda sampaikan mungkin hanya saya ingin bertanya saja, mengiyakan berarti kemarin Pak Anies Baswedan tanggapannya dari Anda lebih ke meramaikan substansi, seperti apa? Ya, ini kan sebagai bagian dari ya perjalanan beliau untuk kemudian berkontestasi di tahun 2024. Tentu harus ada substansi yang harus dibicarakan gitu kan. Dan dalam itu sangat sangat baik karena kita akan sangat ramai substansinya. Kita bicara mengenai topik-topik tertentu bukan orang tetapi kita bicara mengenai substansinya. Tapi ya tentu tidak kalau kita bicara substansi ini kan perlu di-challenge juga apakah itu benar atau tidak. Saya rasa dalam hal ini masih kurang tepat ya karena sekali lagi pertama kalau kita bicara bentuk subsidinya ini adalah subsidi yang lebih tempat dilakukan ya kepada orang-orang kaya ketimbang kemudian masuk ke kelas bawah. Yang kedua adalah ketika mengkritik kemudian bagaimana ini apakah tidak akan kemudian melajukan mobil pribadi dan membuat Jakarta lebih macet? Not necessarily so karena kita bicara kendaraan listrik di situ termasuk bus, termasuk di apa namanya produk-produk yang lain Ya. juga begitu ya. Jadi sebenarnya bisa berjalan secara bersamaan. Yang juga yang tidak kalah pentingnya Mbak Syafrina, kita sekarang kan sudah mulai proses hilirisasi. Nah, hilirisasi itu adalah semacam Hmm. comparative advantage kita yang kita miliki sekarang di konteks ekosistem kendaraan Ya. listrik. Kita punya nikel, kita punya sumber dayanya gitu kan dan oleh karenanya seharusnya kita bisa lebih dominan dalam percaturan global value chain-nya Ya. gitu. Ya. Tentu, tapi apakah menurut Anda juga di satu sisi sebenarnya mungkin karena memang ini lagi-lagi meramaikan substansi dan juga mungkin sebagai bentuk kritik pemerintah karena kita ketahui juga Pak Anies Baswedan kan memang
oposisi ya dalam hal ini, apakah sebenarnya juga ini hanya kritik-kritik terhadap ekonomi sosialis? Karena kan sebenarnya kalau juga kita berusaha menakar-nakar lagi, memilah-milah lagi masalah di ekonomi Indonesia, memang hilirisasi digencarkan. Di satu sisi juga net zero transmission, energi bersih dengan ada penggunaan mobil listrik dan lain-lain memang begitu digencarkan di pemerintahan Jokowi ini. Apakah sebenarnya kritik ini sebenarnya juga sebagai sinyal saja bahwa sebenarnya ada hal lain yang perlu lebih penting diperhatikan di ekonomi Indonesia, tidak mengenai mobil listrik saja dan hilirisasi, Pak Fitra? Ya, kita untuk mencapai target-target pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sebut saja tahun 2045, maka kita perlu mengejar target pertumbuhan ekonomi 6% minimal year on year dalam Ya, secara tahunan gitu ya. Untuk sampai 6% itu apa yang harus kita lakukan? Pertumbuhan ekspornya dari ekspor manufacturing minimal 9,8%. Untuk mencapai itu apa yang harus kita lakukan? Membangkitkan industrinya. Manufacturing sector itu GDP kontribusi minimal harus 22-23%. baik. Kita sekarang tinggal 19%. Artinya perlu di-push. Nah, kebijakan-kebijakan yang seperti ini, hilirisasi dan seterusnya, itu kan sebenarnya bisa membangkitkan industri. Yang mana pada akhirnya end produknya adalah kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi dan how we escape from middle income trap. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang jangkanya lebih menengah dan panjang, Mbak Syafrina. Jadi lebih ke approach-nya itu sendiri tetap masih tujuannya objektifnya adalah economic growth. Nah, lagi-lagi pertanyaan saya, apakah sebenarnya dari sudut pandang Pak Anies ada beberapa hal yang untuk menginduce economic growth itu, let's say misalnya dari consumption rumah tangga, lebih baik memikirkan daya beli masyarakat yang memang pada di lapisan upper to low. Seperti apa Pak Fitra? Ya, ini menarik sekali. Ini selalu ada perdebatan dari sisi itu ya. Tetapi biar bagaimanapun, kalau kita bicara mengenai kesempatan-kesempatan untuk kelompok menengah yang ke bawah, bagaimana cara kita untuk meluaskan kesempatan untuk mereka ya? Salah satunya adalah kita butuh uangnya, gitu Baik, kan? Kita butuh kue ekonominya untuk dibagi-bagi. Nah, sementara kalau misalnya kita tidak dapat mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, kue ekonominya juga terbatas. Apa yang bisa dibagi? baik, Nah, jadi fokusnya adalah membesarkan ekonominya, kemudian kita baik. bagi-bagi dengan